Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum kan udah tahu di zona merah kenapa nggak pakai masker? Iya. Kenapa rupanya? Bukankah sholat itu harus kena dahi dan hidung? Di dalam fikih itu ada 7 bagian anggota tulang yang harus kena sholat. Mau bagaimanapun, kalau pemerintah sudah berikan himbauan pakai masker, gunakan masker. Dari mana dasarnya kalau harus pakai masker? Udah gini ya, daripada kita sama-sama berdebat bisa pecah hati, penting kita tanya sama Ustadz yang paham lah. Yuk kita tanya Ustadz aja ya. Boleh juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, mantap anak-anak muda ini. Apa cerita? Ini Ustadz, tadi saudara kita ini sholat nggak pakai masker. Saya melihat ditegur sama kawan-kawan ini. Debat lah mereka. Dia pikir bagusnya kita tanya sama yang paham aja gitu kan. Coba tanya sama Ustadz. Kayak mana itu Ustadz? Oke, itu ya. Ini lagi ngetrennya orang pakai masker memang ya, karena wabah COVID-19 ini. Dan memang Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara itu menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga diri dan terhindar dari wabah COVID-19. Salah satu cara pencegahannya adalah dengan menggunakan masker. Jadi kalau istilah masker itu dalam kitab-kitab fikih ya nggak ketemu lah ya. Cuman masker itu kan ada dalam istilah kita sehari-hari. Begini, di dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, atau bisa dirujuk kepada kitab Kasyifatus Saja yang beliau juga tulis, bahwa ketika berbicara tentang pakaian yang dibawa ketika dalam keadaan sholat itu tidak ada syarat-syarat tertentu. Yang jelas pakaian itu dapat menutup aurat dan suci ya. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Al-Minhajul Qawwim yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di sana dijelaskan bahwa disunnahkan ketika sujud itu meletakkan dahi bersamaan dengan hidung. Jadi ketika sujud disunnahkan meletakkan dahi bersamaan dengan hidung. Dan harus dalam keadaan terbuka hidungnya. Sunnah Ustaz ya? Ya, disunahkan harus dalam keadaan hidungnya itu terbuka. Lalu di dalam kitab Hasyiah At-Tirmizi dijelaskan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak menjelaskan persoalan ini di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Hanya dijelaskan di dalam kitab Al-Minhajul Qawwim, dan itu pun beliau mengkiaskan kepada kedua telapak tangan. Jadi ketika kita sujud, dua telapak tangan ini tidak ditutup. Oleh sebab itu, dahi dan juga hidung harusnya tidak ditutup. Tetapi kalau kita merujuk berbagai kitab fikih dari lintas madhab, maka kita akan menemukan bahwa sunnah hukumnya ketika sujud itu wajah dan juga hidung dalam keadaan terbuka. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW itu melarang ayyughattiyar rajulu fi shalah. Dilaranglah laki-laki itu menutup wajahnya ketika dalam keadaan sholat. Di dalam kitab Majmu' misalnya disebutkan dengan istilah laki-laki itu biasa di zaman Rasulullah itu suka talathum. Talathum itu mereka menutup wajah mereka atau hidung dan mulut mereka dengan menggunakan ujung sorban atau ujung imamah. Jadi mereka lilitkan imamah di kepala kemudian mereka tutup itu. Dan menutup itu dalam keadaan sholat hukumnya makruh. Menutup itu dalam keadaan sholat hukumnya makruh. Bahkan di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menjelaskan bahwa al-mar'ah fi aurah, perempuan itu dalam hal aurat itu ada beberapa hal keadaan ya. Ketika dalam keadaan sholat, aurat perempuan itu seluruh wajah, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi di luar sholat, wajah pun bisa menjadi aurat. Oleh sebab itu perempuan yang biasa menutup aurat pun tetap harus membuka ini. Maka kalau kita ke Masjidil Haram, orang pada tawaf tuh tidak akan kita ketemukan itu perempuan pakai cadar. Walaupun biasa sehari-hari mereka pakai cadar. Karena memakai cadar itu dalam keadaan seperti itu makruh hukumnya. Salat maupun tawaf itu status hukumnya sama. Maka Imam Al-Buhuti di dalam kitab Kasyaful Qana mengatakan yukrahu an tusalliya fi niqabin wa burqa'in. Dimakruhkan seorang wanita itu sholat dengan dalam keadaan pakai niqab atau pakai burqah ya. Bila hajatin, kalau tidak ada hajat.
Dan kalau ada hajat tertentu, dijelaskan juga di dalam kitab ini, Kasyaful Qana' pada juz 1 yang ditulis oleh Imam Al-Bahuti, dia katakan bahwa kalau seandainya perempuan itu sholat dan dikhawatirkan wajahnya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu ada hajat, boleh dia menutup itu. Sama seperti beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan dianjurkan kepada kita yang dalam keadaan bersin itu menutup mulut atau menguap menutup mulut. Dan ada dalam hadis riwayat Muslim, apabila engkau sholat, semaksimal mungkin upayakan ketika engkau menguap, engkau tutup mulut. Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan di dalam sebuah hadis, larangan itu, anjuran untuk menutup mulut itu agar sekiranya syaitan itu tidak masuk ke dalam mulut kita. Artinya adalah bahwa dalam keadaan sholat boleh nggak menutup mulut? Boleh ketika kita menguap. Artinya adalah bahwa ada hajat-hajat tertentu yang kita dianjurkan untuk menutup mulut kita. Oleh sebab itu ketika dalam keadaan-keadaan seperti itu, kemakruhannya menjadi hilang karena sebab adanya hajat. Terkhusus lagi dengan keadaan kita wabah COVID-19 ini, yang sebahagian orang menganggap bahwa ini adalah kondisi darurat, kondisi yang sangat mengkhawatirkan, berdampak bahaya buat masyarakat, maka ketika sholat di dalam masjid boleh pakai masker. Tapi kalau seandainya ada orang yang tidak mau pakai masker, ya kita nggak bisa paksa juga. Karena bisa jadi kondisi seseorang itu berbeda-beda. Ada yang biasa pakai masker dia tenang-tenang saja, ada yang ketika dia pakai masker malah dia kesulitan bernafas. Artinya adalah bahwa kalau memang di sebuah wilayah itu masih mendirikan sholat berjamaah di masjidnya, ada yang pakai masker ya bagus, yang tak pakai masker ya juga tidak ada persoalan. Apalagi dia meyakini bahwa dirinya tidak terpapar virus, artinya dia tidak akan menularkan kepada orang lain. Jadi dalam hal ini Islam itu lebih fleksibel ya, mau pakai masker oke, tidak pakai masker juga oke. Kira-kira itulah penjelasannya. Jadi jangan kita berdebat soal pakai masker dan nggak pakai masker. Yang pakai masker jangan ngotot nyuruh orang pakai masker. Kemudian yang nggak pakai masker jangan ngotot nyalahkan orang yang pakai masker sholatnya nggak sah gitu. Dua-duanya punya dalil mereka masing-masing. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Jadi gitu Ustaz ya. Iya. Pokoknya kalau ada apa-apa jangan lupa tanya Ustaz gitu. Insyaallah. Ya. Terima kasih Ustaz. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Yo.